Berhasil mendapatkan limit paylater jenius tanpa bunga sepeser pun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indo Paylater. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenius paylater. Untuk jenius paylater sendiri, di sini kita bisa mengajukan ataupun mendapatkan limitnya yang bisa kita pakai untuk transaksi berbelanja. Saya akan jelaskan secara lengkap mengenai dan apa itu jenius paylater, mulai dari cara mendapatkan limitnya sampai cara untuk berbelanja ataupun menggunakan limitnya. Ditambah juga dengan biaya, bunga, ataupun lain-lainnya yang terkait dengan jenius paylater. Apakah ada biaya tersembunyi, ataukah biayanya besar, dan lain sebagainya. Silahkan kalian simak videonya sampai habis. Jangan di-skip dan jangan lupa di-subscribe dan juga di-like video ini. Terima kasih. Untuk jenius paylater sendiri, ini merupakan produk paylater ataupun produk pinjaman yang diberikan oleh Bank Jenius. Bank Jenius sendiri ini merupakan bank digital yang diterbitkan oleh Bank BTPN. Untuk jenius paylater ini bisa didapatkan oleh seluruh pengguna ataupun nasabah dari Bank BTPN Jenius itu. Untuk kalian yang belum memiliki tabungan ataupun rekening Bank BTPN Jenius, kalian wajib memiliki dulu untuk produk tabungannya. Jadi syarat utama untuk kalian agar bisa mendapatkan limit ataupun kredit dari jenius paylater itu kalian wajib membuka rekening tabungannya terlebih dahulu. Untuk membuka rekening tabungannya cukup mudah. Di sini kalian bisa download terlebih dahulu aplikasinya Bank BTPN Jenius. Kalian bisa download melalui Google Play Store untuk pengguna Android, atau kalian bisa cari ataupun download di App Store jika kalian pengguna dari iPhone. Untuk aplikasinya yang ini ya, dan di sini kita bisa melakukan pembukaan rekening tabungan BTPN Jenius secara online. Jadi kalian tidak mesti ataupun tidak harus datang ke kantor cabangnya. Semua pendaftarannya full dilakukan secara online. Cukup kalian siapkan KTP saja, maka kalian sudah bisa mendaftar ataupun mempunyai rekening Bank BTPN Jenius. Cara pendaftarannya sangat mudah, kalian bisa daftar kapanpun. Untuk rekeningnya sendiri, sepengalaman saya di saat mengajukan ataupun membuat rekening tabungan BTPN Jenius itu hanya memakan waktu 1 hari aja untuk rekeningnya langsung jadi. Jika kalian melakukan pembukaan rekeningnya itu di hari dan di jam kerja. Jika kalian sudah memiliki rekening tabungan BTPN Jenius, kalian juga bisa melakukan request ataupun mengajukan permintaan untuk mencetak kartu debit fisik Bank BTPN Jeniusnya. Untuk mendapatkan kartu debit fisiknya, itu kita tidak akan dikenai biaya sepeser pun. Yang kalian hanya perlu menabung aja di rekening tabungan BTPN kalian, itu minimal saldonya harus Rp500.000. Maka kalian bisa mengajukan kartu debit fisiknya. Jika saldo kalian di bawah Rp500.000, belum bisa kalian mengajukannya. Untuk mengajukannya itu seperti saya ungkapkan itu gratis, tetapi syaratnya kalian wajib memiliki saldo di rekening tabungan BTPN itu senilai minimal Rp500.000. Jika kalian tidak ingin mengajukan kartu debit fisiknya, tidak masalah, itu untuk rekening tabungan BTPN-nya tetap bisa kalian pakai seperti biasa gitu ya. Selanjutnya, jika kalian sudah memiliki rekening tabungan BTPN Jenius yang aktif, kalian bisa ataupun untuk mengetahui apakah kalian itu sebagai nasabah yang mendapatkan limit kredit paylater. Nah, untuk mengetahuinya, kalian bisa masuk di aplikasi Bank BTPN Jeniusnya, lalu nanti pada halaman awal ini kalian bisa pilih yang wealth. Setelah itu, di sini kalian bisa pilih yang opsi kredit. Pada opsi kredit ini nanti terdapat 2 jenis gitu ya. Yang pertama itu adalah paylater dan yang kedua ini adalah FlexiCash. Tetapi di sini kita tidak membahas mengenai FlexiCash-nya ya. Karena di sini kita hanya akan berfokus pada produk paylaternya aja. Nah, di sini saya memiliki produk paylater ataupun mendapatkan limit paylater dari Bank BTPN Jenius. Nanti jika kalian mendapatkan limitnya juga akan tertampil ataupun terpampang seperti ini ya. Di opsi paylater, selamat paylater tersedia buatmu. Limit paylater ini ada Rp1.000.000 dengan biaya layanan per bulan sebesar Rp15.000 per bulan. Aktivasi tidak dikenakan biaya sama sekali, biaya layanan berlaku setelah paylater digunakan. Oke, di sini jadi saya akan jelaskan ya. Jadi untuk limit paylater ini tidak semua nasabah Bank BTPN bisa mendapatkan limitnya. Hanya nasabah tertentu aja yang dianggap dari Bank BTPN Jenius itu kredit skornya baik, maka kita bisa mendapatkan paylater. Ini berdasarkan penilaian dari analis Bank BTPN Jenius. Terus bagaimana caranya saya bisa mendapatkan limit paylater Jenius?
Nah, ini berdasarkan pengalaman saya di saat saya membuka rekening tabungan BTPN Jenius, saya langsung taruh saldo di sana, di rekening tabungan BTPN-nya. Saya menaruh saldo itu kurang lebih 10 juta rupiah. Lalu saya diamkan aja uangnya itu saya pakai hanya untuk transaksi aja karena memang ada uang lebih jadi saya pakai untuk transaksi kirim ataupun terima uang seperti rekening umumnya aja. Jadi kalian juga bisa mencontoh cara saya ini. Kalian jika memiliki rekening tabungan di bank lain misalnya di BCA, BNI, Mandiri atau rekening apapun, kalian bisa alihkan rekening tabungan kalian ke bank BTPN Jenius untuk sementara untuk memancing agar fitur pay later-nya ini bisa muncul. Dalam kasus saya sendiri, seperti yang sudah saya ungkapkan, saya menaruh rekening tabungan itu sebesar 10 juta rupiah di saat rekening tabungannya jadi. Jadi saya memang sudah menyiapkan uang di rekening tabungan saya di bank lain gitu. Setelah rekening bank BTPN-nya jadi, saya langsung transfer sejumlah 10 juta rupiah. Lalu untuk transaksi sehari-hari yang semula saya pakai bank BCA, Mandiri, ataupun BRI, saya alihkan semua transaksinya untuk transfer, kirim uang, melakukan pembayaran, dan lain-lain itu melalui bank BTPN Jenius. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan aja tidak sampai untuk fitur pay later-nya itu langsung muncul ya. Jadi di sini saya langsung mendapatkan penawaran pay later dari bank BTPN Jenius. Untuk pay later bank BTPN Jenius ini sifatnya tidak bisa diajukan. Jika fiturnya sudah muncul seperti ini, ya kalian bisa mendapatkan ataupun menikmati dan menggunakan limit pay later Jenius untuk transaksi berbelanja. Kalian bisa gunakan untuk transaksi berbelanja di minimarket ataupun yang transaksinya itu mendukung dengan fitur pembayaran kris. Karena dari pay later BTPN Jenius ini harus digunakan cuma dengan satu cara, yaitu pembayarannya harus bisa mendukung fitur kris yang didukung oleh bank BTPN Jenius. Lalu selanjutnya, untuk limit dari pay later. Untuk limit dari pay later Jenius ini ditentukan oleh bank BTPN Jeniusnya, jadi kita tidak bisa mengajukan sesuai request. Jika pada aplikasi BTPN Jenius saja, di sini tersedia limit sebesar 1 juta rupiah. Maka limit pay later Jenius yang saya miliki artinya 1 juta rupiah. Mungkin nanti di aplikasi BTPN Jenius teman-teman akan berbeda, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, maupun ada yang 1.500.000, mungkin sampai 2 juta, dan seterusnya. Untuk kelipatan limit pay later ini di kelipatan 500.000 rupiah. Untuk dari masing-masing akun BTPN Jenius tentunya limitnya nanti akan berbeda-beda. Lalu di sini ada biaya layanan. Untuk biaya layanan sendiri ini sebesar 15.000 per bulan di sini pada aplikasi saya gitu ya. Mungkin nanti jika limit kalian semakin tinggi, tentunya biaya layanannya juga akan semakin tinggi mengikuti dari limit BTPN Jeniusnya. Jadi untuk biaya layanan ini maupun limit pay later Jenius itu akan berbeda-beda dari masing penggunanya. Jika di aplikasi BTPN Jenius saya dengan limit 1 juta, saya akan terkena biaya layanan sebesar 15.000 per bulan. Untuk biaya layanan ini akan dikenakan per setiap bulan dan bukan per transaksi. Artinya, misal sekarang pada bulan Oktober, kalian melakukan transaksi menggunakan limit dari pay later Jenius. Kalian transaksi sebanyak 10 kali. Maka biaya layanannya itu hanya akan dikenai 15.000 aja per periode atau per bulan. Jadi bukan per transaksi biaya layanannya ini akan dikenakan, melainkan per bulan atau per periode. Jadi sebanyak apapun kalian menggunakan limit dari pay later Jenius untuk bertransaksi, kalian bisa bertransaksi berkali-kali dengan menggunakan limit pay later Jenius, maka biaya layanannya hanya akan tetap dikenakan sekali, yaitu di Rp15.000 aja. Jadi mau transaksi kalian itu dalam 1 bulan hanya 1 kali, maupun transaksi kalian itu dalam 1 bulan misalnya 10 kali, biaya layanannya itu tetap hanya akan dikenai 1 kali aja dalam 1 bulan. Dalam kasus saya di sini saya akan dikenai biaya layanan sebesar Rp15.000 per 1 bulan atau per periode. Untuk biaya layanan ini hanya dikenakan jika ada transaksi dalam 1 bulan. Jadi misalnya pada bulan Oktober kalian tidak melakukan transaksi sama sekali, kalian tidak akan dikenai biaya layanannya pun. Mungkin nggak tahu aturan ke depan gitu ya. Untuk saat ini, untuk aturan dari biaya layanan ini hanya dikenakan jika kita ada transaksi. Selama tidak ada transaksi dalam 1 periode, maka untuk biaya layanannya tidak akan dikenakan. Untuk cara pakai dari pay later Jeniusnya pun cukup mudah. Di sini kalian bisa tekan ya logo Jenius. Lalu di sini kalian bisa tekan aja scan kris. Lalu tinggal kalian arahkan ini ke barcode ataupun kris di toko yang ingin kalian lakukan transaksi. Nanti kalian tinggal pilih aja sumber dananya itu melalui pembayaran dari pay later Jenius.
Jadi cukup simpel cara penggunaan PayLater Genius ini. Dan satu lagi, untuk dari PayLater Genius ini sifatnya dia auto debit gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pembayaran lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Karena limit dalam 1 bulan yang kita dapatkan itu tertera di sini ya. Ini adalah limit per bulan. Jadi kalian tidak bisa melakukan misalnya kalian transaksi bayar gitu. Itu tidak bisa. Kalian melakukan pembayarannya itu sesuai tanggal jatuh temponya nanti. Oke, segitu aja mengenai Genius PayLater. Jika kalian tertarik ingin memiliki Genius PayLater, silahkan kalian daftar dan ikuti panduan yang sudah saya buat ini agar kalian bisa mendapatkan penawaran dari limit PayLater Genius. Jangan lupa di subscribe dan juga di like video ini. Terima kasih.